banget. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sudah menjadi 50.000, Masya Allah. Kenapa saya bilang 50.000 ya? Karena forum majelis ilmu itu adalah forum yang dirindu oleh para malaikat ya. Jadi kayaknya ini lempeng-lempeng ya, kosong-kosong gitu. Tapi ternyata di sini berdesakan nih malaikatnya. Berdesakan, mengepakkan sayap. Selama forum majelis ilmu mereka mengaminkan doa-doa kita. Jadi jangan sia-siakan waktu ini gitu ya. Jangan disia-siakan waktunya. Kita berdoa apa aja yang mau minta, ya Allah hutang lunas lah. Pastilah kan langsung ada yang amin. Hutang lunas, amin. Nah, malaikatnya langsung ikut mengamini. Buat adik-adik, ya Allah lancarkan ujian sekolahku, amin gitu ya. Nah, doa-doa apapun silahkan dipanjatkan, mumpung lagi lagi golden moment ya, golden time, waktu yang mustajabah untuk berdoa di saat majelis ilmu. Maka manfaatkan waktu sebaik-baiknya. Baik, Masya Allah kita kedatangan putri-putri cantik ya dari Majelis Raudhatul Jannah. Selamat datang, ahlan wa sahlan, matur nuwun kepada Bu Ani yang sudah menggiring teman-teman solihah untuk bisa hadir di forum pada sore hari ini. Baik, untuk memulai forum pada sore hari ini agar kita mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala ya. Marilah kita mulai dengan membaca basmalah dan diikuti dengan suratul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin amin amin. Ya, saya ingin, karena saya melihat wajah-wajah baru ya. Wajah-wajah baru, pengen kenalan gitu sebenarnya. Pengen kenalan dengan Ibu, monggo, dan saya Bu. Saya izin berkenalan. Saya kenalan dulu ya. Nama saya Najwa. Hai semuanya, adik-adik yang solihah. Nama saya Najwa. Alhamdulillah sore hari ini diberikan kesempatan untuk membersamai teman kajian Ladies First ya, untuk bertolabul ilmu. Nun sewu Ibu, nama dan alamat. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Harniatun, rumahnya di Pandean Jalan Mengerut, Gandok, Pandean Gandok. Iya. Masya Allah, kita bertemu dengan tetangga. Agak kesini boleh loh, di sini. Anak-anak yang solihah, sini nak, sini. Nah, aduh berasa tua banget ya ngomongin. Masih muda kok aku, masih muda, kepala 2 loh. Kepala 2 mau 3. Ya, mau kenalan lagi sama yang unyu-unyu ini. Kakak siapa namanya? Tiara. Siapa? Tiara. Tiara. Kelas berapa? Kelas 6. 6 SD ya? Di sekolah mana sekolahnya? SD Muhammadiyah Condong Catur. Oh, Muhammadiyah Condong Catur sini ya. Oke. Rumahnya di alamatnya? Di Pandian sini. Pandian. Oh sama ya, semuanya dari situ ya. Kebanyakan SD kelas 6 ya? Ada yang SMP? Oke, 2 orang. Ada lagi SMP? Yang SD? Yang SD mana yang SD? Kelas 6 semua? Kelas 5. Siapa lagi? Oke, ada yang SMA ya? Oke. Bisa sebelah situ dong. Nggak apa-apa kok, nggak nutupin kamera kok. Nggak, sebelah situ. Boleh, silakan. Biar lebih deket. Kalau dari sini kita nolehnya gini nih. Nanti tengeng ini. Apa lehernya. Ya, udah PW. Dipindah bantalnya ke situ. Ya. Yang SMP mana? MTSN 10 Sleman. MTSN 10 sama? Beda. Aku SMP Muhammadiyah 3 Depok. Oke, kelasnya kelas berapa? 8. Kelas 8 juga. Siapa namanya, coba kenalan? Alia. Alia Rohali ya. Pasti nggak kenal Alia Rohali. Yang kenal cuman
orang-orang lawas kayak kita. Siapa yang namanya, Nak? Olivia. Olivia. Oh, ternyata majelis kita tuh isinya artis-artis loh, Mbak Ica. Ada Alia Rohali, ada Olivia Zalianti, ya kan? Ada siapa lagi? Monggo, yang belum memasuki masjid, monggo dipersilahkan. Jadi ternyata teman-teman baru kita, ada yang dari SD Muhammadiyah Condong Catur, ada yang dari MTS N10, ya. Ada yang dari macam-macam gitu ya. Jadi SD, SMP, SMA semua lengkap. Alhamdulillah saya ucapkan selamat datang kepada adik-adik sekalian ya. Ya Allah berasa tua. Ya, gimana kakak? Kahotnya siap? Ada yang udah pernah main games kahot nggak? Kahot bawa handphone? Ada yang bawa handphone? Ada koneksi internetnya? Oh nggak ada, sian banget. Ya Allah, ya udah wifi ya. Dibimbing kakak-kakak, minta tolong untuk koneksi ke wifi boleh? Dibimbing dulu, karena kita mau main kahot, biar seru ya. Coba dibimbing dulu, teman-teman panitia. Boleh saya minta tolong untuk dibimbing? Yang udah pernah main kahot, kita mau main games dulu sebelum ngaji, ya enggak? Kita mau main games dulu sebelum ngaji. Ya. Yuk. Siapa yang udah siap? Awas. Yuk silahkan. Ya, bagi yang pertama kali hadir di Ladies First ya. Ladies First itu apa sebenarnya ya? Ladies First itu adalah sebuah komunitas muslimah yang ada di Muslim United, yang ada di Masjid Muslim United, yang insya Allah ya kita mengadakan beberapa program. Salah satunya adalah kajian rutin ya. Kajian rutinnya setiap hari Ahad ya jam 15.30, 15.30. Jadi lebih amannya sholat asar berjamaah di sini. Nanti kita baca al-maq surat bersama. Setelah itu kita baru bisa ikut pengajian. Dan tenang aja teman-teman ya, karena Masjid Muslim United ini punya program mustahil lapar. Jadi teman-teman habis kajian nanti insya Allah bisa makan-makan gitu ya. Jadi insya Allah dapat ilmu, dapat makan, dapat teman baru ya, dapat pengalaman baru gitu. Insya Allah seru ya. Oke, udah siap kahotnya? Oh belum. Ya, aku setia menunggu kok. Setia menunggu. Aku juga mau kenalan lagi sama siapa ya? Siapa yang mau kenalan? Adik-adik Solihah, ada yang mau kenalan? Udah tadi aku udah kenalan. Ya, aku mau kenalan dulu sama kakak. Assalamualaikum. Yang lain kan belum mengenal ya. Monggo silakan memperkenalkan diri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vina. Terus apa lagi Mbak? Oh, rumahnya di Jogja. Tahu ini dari Muslim United, dari Instagram sama dari teman yang minggu lalu kesini. Tuh. Kasih. Oh nanti datang ya insya Allah. Oke. Oh iya, udah pada punya Instagram belum? Instagram ya. Coba sekarang dibuka Instagramnya ya. Search akun Ladies First. Mana tulisannya? Aduh kagak ada. Ladies LADIES First _MU. Coba di apa namanya? Di klik terus di follow ya, nanti nggak boleh makan kalau nggak follow akun Instagram kita. Agak-agak pemaksaan ya ini ya, tapi nggak apa-apa. Nanti yang udah follow dapat merchandise. Yuk siapa yang udah follow sini tunjukin ke aku. Siapa? Udah follow. Oke kakak, kirimkan merchandise-mu kakak panitia. Merchandise-nya mana? Ya, udah follow ya. Nanti habis dapat merchandise nggak di-unfollow ya. Ya, jadi teman-teman lagi yang pengen
mengerti informasi-informasi terupdate dari Muslim United atau dari Ladies First, bisa follow akun Instagram kami yaitu ladiesfirst_mu ya. Oke. Dari Kak siapa? Indun. Oh Kak Indun, sama ya dari seberang ya, tetangga. Oke, siap. Nah ini kahotnya sudah siap. Ada yang sudah siap angkat tangan? Oke, sudah siap? Nah, caranya teman-teman bisa klik www.kahot.it. Udah diklik? Ya, di sininya, di addressnya diketik kahot.it ya. Setelah itu, setelah masuk ke lamannya, kemudian ditulis pinnya, diketik 770350. Ditulis, yuk mana? Ladies First. Instagramnya namanya Ladies First, ladiesfirst_mu. Ladies. Halo ya. Ya, udah ada yang join? Oke, ada yang namanya Janah Nui, ada yang namanya Kasih, Masya Allah. Siapa lagi yang mau join games yang seru sore hari ini? Jangan sampai ketinggalan karena ada door prize menarik buat pemenangnya. Yuk, www.kahot.it, terus diketik pinnya 770370350. 770 ini juga ada, nggak usah sibuk kesini. Coba di sini ada yang lebih gede. 7700350. Bisa yuk, bisa. Wah kayaknya dia semangat banget nih. Ada yang. Terus ketik nama akun kalian, ketik nama akunnya teman-teman semua, sekreatif mungkin ya. Yuk, siapa lagi? Bisa Kak, tolong yang agak kesulitan dibantu ya sama kakak panitia. Karena ini dedek-dedek kita yang masih baru dibantu biar bisa main game seru. Yuk. Buka kahot. Saya ulangi lagi. Tutorial mengikuti kahot sial. Kalau kemarin ada tutorial hijab syar'i, sekarang ada tutorial mengikuti games kahot. Lihat sini juga bisa. Ini lebih gede. Ada Kak Elsa, Kak Ana, si Galau udah. Ya Allah Galau, kasihan banget ya dia ya Allah. Semoga nggak galau lagi ya. www.kahot.it ya, ditulis di addressnya. Setelah itu ketika udah masuk ke homepage-nya, diketik pinnya 7700350. Ayo kita main game yang seru. Ayo fans Mbak Ica. Wah ini fans Mbak Ica. Mbak Ica tuh fansnya banyak ya sih. No wonder lah ya. Siapa sih nggak ngefans sama Mbak Ica? Uts. Ayo siapa lagi? Fans aku nggak ada nih, fans aku. Fans aku ya. Temennya MC, oke. CS ku nih, CS ku. Sip. Yuk, siapa lagi? Bisa kok, kalian bisa kebikin nama-nama yang kreatif. Ada lagi yang mau ditunggu? Kalau udah nggak ada, kita lanjut ke permainannya. Siapa yang lagi on the way? Masih on the way ya? Oke. Doa ibu, Masya Allah. Kok kayak nama bis ya, doa ibu. Udah siap? Udah? Masih ada yang ingin ditunggu? Udah ya, insya Allah ya. Oh belum? Oke, kita tunggu. Apa nih yang lanjut? Yuk. Lucul, Hamazah, Anidui. Wah. Kinanti Ayu Devi Sukma. Jadi nanti kita ada beberapa pertanyaan yang memang harus dijawab ya. Cepet-cepetan nih jawabnya. Nanti saya akan bacakan pertanyaannya. Ya. Saya akan bacakan pertanyaannya dan teman-teman bisa langsung menjawab. Ya. Di layar handphone dan di layar televisi, layar LCD, insya Allah semua akan ditampilkan. Sudah siap ya? Oke, kita mulai Kak.
Kita mulai. Pertanyaan pertama, persiapan. Oh, pemanasan dulu. Pemanasan. 3, 2, 1. Yuk, kenapa kucing tidur di siang hari? Masya Allah pertanyaannya. Biasalah kucing karena menghemat energi. Kucing hewan nokturnal karena ngantuk. Yuk jawab. Kenapa kucing bobo di siang hari? Kenapa ya? Coba tanya sama kucing-kucing yang bergoyang. Oh, capek ya, bisa aja. Tapi nggak ada pilihannya. Biasalah kucing karena menghemat energi. Nah, jawabannya biasalah kucing, ya maklum ya. Ini yang bikin pertanyaan panitia. Jadi suka-suka panitia jawabannya. Oke. Next, siapa pemenangnya? Selamat kepada Elsa. Yeay. Semangat, aku jadi tahu kan Elsa yang mana. Oke. Galau menempati posisi kedua. Lanjut ke pertanyaan kedua. Gajah apa yang sebenarnya baik? Coba, gajah gembira loka, gajah abraha, gajah ragunan, atau gajah at? Oh ya, gajah hat. Ya. Jawab sekarang. Gajah apa yang sebenarnya baik? Kelihatan nggak ini? Gajah hat. Jawabannya nggak jahat, iyalah nggak jahat, maksudnya nggak jahat gitu, biasalah ya. Seru sekali. Siapa yang jawab pertanyaan yang benar? Si Galau. Ini galau-galau ternyata menang ya. Siapa sih Galau nih? Mbak Ranti lagi galau, ternyata menang. Oke, lanjut ke pertanyaan ketiga. Bebek apa yang kakinya 2? Bebek goreng, bebek bakar, bebek penyet, sate bebek. Ayo, bebek apa? Kakinya 2. Bebek apa kakinya 2? Semua bebek kakinya 2. Masya Allah, selamat datang, monggo silakan. Semua bebek kakinya 2 ya Bambang ya, jadi nggak usah bingung-bingung milih yang mana, apa aja bener ya. Galau menang lagi, Masya Allah, hebat Mbak Ranti ya. Oke, lanjut ke pertanyaan keempat. Wanita yang sulit masuk surga. Wah, ini serem ini. Yang taat pada suaminya, yang berpuasa Ramadan, yang melaksanakan sholat fardu, yang berpakaian namun telanjang. Nah loh, pakaian namun telanjang tuh kayak apa, nanti kita bahas ya. Yuk, ayo. Ayo dijawab. Udah belum? Jreng. Apakah jawabannya yang berpakaian namun telanjang? Jadi seolah-olah pakai baju tapi kayak nggak pakai baju gitu. Nah itu dia nggak masuk. Wah, kita ketemu winner lagi. Bisa yo. Yo bisa lanjut pertanyaan kelima. Kata yang tidak boleh diucapkan kepada orang tua adalah alhamdulillah, kangen Umi, I love you. Kata apa yang nggak boleh diucapkan ke orang tua? Diam, ini nggak boleh ngasih bocoran. 3, 2, 1, breng. Saya pilih Nah bener kan? Siapakah pemenang dari pertanyaan nomor 5? Oke, bisa masih menempati posisi pertama. Kita lanjut pertanyaan ke-6. Apa yang dicari saat datang ke majelis Ladies First? Nah lo nyari apa? Pengen ketemu Mbak Ica, setor sedekah subuh, cemilannya atau tolabul ilmi lillahi ta'ala? Tadi yang jadi fansnya Mbak Ica pasti jawabnya pengen ketemu Mbak Ica. Bener ini. Cemilan, ayo cemilannya udah ada. Yuk silakan, cari apa sih di Ladies First? Apa jawabannya? Oh, semua benar. Oke. Siapa sih bisa nih? Yang aku, yang mana orangnya? Lanjut, double points. Hijab yang tidak sesuai syariat Islam. Hijab yang seperti apa? Yang menutup dada, menyamarkan bentuk tubuh, yang tidak tabarus, modis sesuai tren TikTok, yang tidak ketat. Yuk, hijab yang kayak gimana? Yang nggak sesuai sama syariat. Hijab yang seperti apa? Dreng. Siapa yang hobi TikTokan? Wah, Masya Allah. Masya Allah, sip ya. Insya Allah
lebih solihah ya. Insya Allah nanti TikToknya yang bermanfaat. Al-Quran telah mengatur ketentuan hijab untuk muslimah dalam Al-Quran surat apa hayo? Surat apa hayo? Tebak-tebak. Nah, nggak bisa jawab kan? Nah, ini pentingnya ngaji. Pentingnya kita datang ke Ladies First biar kita tahu landasan surat menutup aurat itu apa, surat apa. Jawabannya Al-Ahzab ayat 59. Nanti insya Allah kita tanya-tanya semua. Puas-puasin aja sama Mbak Ica ya. Wah, Karissa pemenangnya. Kitab suci yang diturunkan untuk seluruh umat. Apa nih? Zabur, Taurat, Al-Quran, Injil. Untuk seluruh umat. Apa? Apa jawabannya? Al-Quran. Siapakah pemenang dari pertanyaan ke-9? Treng, 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 treng. Karissa. Semangat. Lanjut ke pertanyaan 10 ya. Nanti kita akan bahas tentang Al-Quran. Dalam sehari saya membaca Al-Quran 1 juz, 1 halaman, 2 juz, 1 ayat. Ayo dijawab. Udah ngomong-ngomongin Al-Quran, nanti kita bahas soal Al-Quran ya insya Allah. Yuk, 4, 3, 2, 1, sreng. Semua benar, tergantung amalan masing-masing ya. Yang udah baca 1, siapa ini pemenang ketiga? Kasih, siapa nih Kasih? Ada Kak Kinanti dan yang pertama adalah Karissa. Yeay, alhamdulillah. Pemenangnya bisa silahkan maju ke depan. Aku pengen tahu siapa orangnya. Kasih, Kinanti, dan Karissa juara pemilik podium. Ada hadiahnya, tenang. Ayo, kasihku. Kasih mana? Kasih, Kak Kasih. Wah, Masya Allah. Karissa, udah ya Karissa. Sama lagi Kinanti. Kinanti, ayo, baik. Ya. Wah, kita sudah menemukan pemenang dari games pada sore hari ini. Kita ucapkan selamat yang menempati podium ketiga Kak Kasih. Selamat Kak Kasih mendapatkan pin cantik dari Muslim United. Dan podium yang kedua diraih oleh Kak Kinanti, dapat pulpen. Dan yang pertama saya ucapkan tabarakallah kepada Kak Karissa yang mendapatkan rempahan support dari jamaah kita. Difoto dulu Kak, boleh Kak? Difoto dulu kita. Yuk, mau foto? Ya agak jajaran dulu, boleh. Inilah pemenang bergengsi pada sore hari ini. Cis. Masya Allah, udah ya. Baik, silahkan. Gak usah malu-malu, gak apa-apa. Ya, kita sudah menentukan pemenang ya. Gamesnya sudah berakhir ya. Silahkan mempersiapkan diri, catatannya disiapkan ya karena kita mau mulai belajar. Sekali lagi saya ingatkan pada teman-teman ya, karena kita merasuki masjid, ada beberapa niat yang harus kita luruskan. Yang pertama, niat kita adalah mencari ilmu lillahi ta'ala ya. Yang kedua, menghilangkan kebodohan. Yang ketiga, bersilaturahim. Dan yang keempat, beriktikaf di masjid. Salah satunya dengan bertolabul ilmi ya. Nah, caranya biar kita serius ya, bisa mendapatkan ilmu yang berkah, kita ikat ilmunya dengan mencatat. Silahkan dicatat, barangkali sewaktu-waktu berguna ketika kita menemukan sebuah permasalahan atau kita mau update status, bingung captionnya apa ya kan? Ya tulis aja di situ nanti dari Mbak Ica banyak caption yang kece buat update status. Tapi semoga nggak cuma buat update status ya, semoga memang bermanfaat buat kehidupan kita selanjutnya. Baik, nah udah nggak sabar banget mendengarkan kajian sore hari kita tentang Al-Quran. Ya, bagi yang udah lihat di medsos,
Ya, judulnya apa? Al-Quran 100% valid no debat ya, bahasa anak zaman now nih, Masya Allah. Valid no debat, udah nggak usah didebat gitu ya. Oke, kenapa kok bisa no debat gitu ya? Padahal buku-buku yang lain juga masih bisa dipertanyakan ya keasliannya, tenan orai ki jojo ki gawenan wae tulisan orang Arab atau sebagainya. Kita tanya langsung kepada Mbak Ica pada sore hari ini, dipersiapkan catatannya dan posisinya karena menentukan prestasi, ya nggak sih? Ya. Baik, kita mulai kajian pagi ini, kajian sore hari ini. Saya kepada Mbak Ica, saya persilahkan. Assalamualaikum Mbak Ica. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Najwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa taala. Salam dan salawat tentu saja kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang insya Allah kita nantikan syafaat beliau di yaumil akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbis rohli sodri wa yasirli amri wahlul ugdatam milisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, sekali lagi kita panjatkan puji syukur tentu saja kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita bisa berjumpa dalam keadaan sehat, ibu-ibu sehat semua, adik-adik juga cerah ceria ya dengan masker. Semoga kita semua selalu berlimpah kesehatan, berlimpah kemudahan. Kemudahannya juga insya Allah kemudahan yang mendekatkan kita kepada Allah. Karena kemudahan yang mendekatkan kita kepada Allah adalah kemudahan yang barokah. Ya, jadi berkah itu tidak sekedar artinya bertambah, ya, bertambah jumlah, ya, bertambah kenikmatan. Tetapi yang paling penting ternyata arti berkah itu bertambahnya kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tiada yang lain yang patut kita syukuri selain semata-mata nikmat iman, nikmat Islam ini ya, sahabat-sahabat semua. Karena dengan iman, dengan Islam kita bisa memiliki kekuatan untuk menjalani kehidupan. Wah, ini bahasanya berat banget nih kalau buat adik-adik gitu, menjalani kehidupan gitu ya. Iya, ini kita hidup kan, coba tarik nafas. Bisa ya Bu, walaupun pakai masker. Ya kita kan jaga jarak ya, jadi saya nggak apa-apa, nggak muncrat juga, insya Allah sehat. Ya insya Allah, amin ya robbal alamin. Jadi kalau anak-anak muda nih biasanya bingung apaan sih Mbak Ica nih tujuan hidup. Iya loh, kita kan hidup nih ya, sore hari ini bisa bernafas, bisa melihat ya, bisa makan, bisa minum, itu artinya hidup. Tapi hidup yang sebaik-baiknya hidup adalah hidup yang memiliki iman Islam. Karena hidupnya itu punya tujuan. Jadi hidupnya nggak cuman buat main, nonton drakor, senang-senang, senyum-senyum, kena ya. Ngalamin ya yang Mbak Ica bilang ya. Iya biasanya hari gini begitu ya anak-anak muda ya. Tetapi nanti semakin bertambahnya usia adik-adik ya, pasti bosen ya. Lama-lama nonton drakor bosen, lama-lama main terus bosen. Hidup kok gini-gini aja. Pasti begitu. Kenapa? Karena manusia adalah makhluk yang memiliki akal. Ya, jadi biasanya nanti berpikir mendalam. Ngapain sih hidup? Nah, ternyata di dalam Islam kita ditunjukkan nih ya jalan yang lurus, tujuan yang perfect ya, yang sempurna dalam menjalani kehidupan tidak lain adalah wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi tidaklah aku ciptakan jin dan manusia, firman Allah di surat Az-Zariyat ayat 56, kecuali untuk beribadah kepadaku. Jadi ternyata hidup ini itu untuk ibadah, apalagi kalau
ya adik-adik muslimah ini sudah pada haid. Sudah pada haid. Sudah ya. Artinya sudah menjadi seseorang yang terhukumi. Terhukumi itu artinya punya dosa sendiri, punya pahala sendiri. Maka dari itu sore hari ini wajib menuntut ilmu. Nah kan jadi jelas ya hidupnya. Coba kalau nggak punya iman, nggak punya Islam, nggak inget, nggak belajar, nggak ngerti hidup buat apa. Akhirnya nanti temennya pacaran, suka-sukaan, ikut pacar-pacaran. Nanti teman-temannya suka nonton drakor, nonton, ikut-ikutan. Nanti teman-temannya suka ikut ngegame gitu. Ya, ini mulai tegang ya. Mbak Ica nggak nyindir loh ya. Tapi emang benar pacaran tuh nggak boleh, dosa serius ya. Makanya sama Allah diberikan pandemi ya, pandemi biar nggak ketemu orang. Bener, di rumah aja perempuan itu paling bagus di rumah belajar. Kalau enggak ya ke masjid menuntut ilmu. Selain itu kalau pergi kemana-mana harus ditemani oleh mahram ya, kalau pergi yang jauh-jauh gitu ya. Jadi nggak boleh pacaran. Wah, abis ini nangis-nangis nggak mau datang lagi ke sini. Jangan gitu ya. Kan Mbak Ica hanya mengatakan yang sebenarnya karena nggak boleh bohong. Apalagi ngomong di depan ini biasanya paling banyak salahnya. Jadi jangan sampai kita menyembunyikan kebenaran Al-Quran. Nah, gimana sih sebenarnya membuktikan ya bahwa Al-Quran itu betul-betul pegangan hidup kita? Ya, gimana ayo caranya? Nah, inilah yang akan kita kupas sore hari ini. Karena teman-teman, ibarat kata seperti ada yang suka masak nggak nih adik-adik muslimah di sini? Ada yang masak, mami, ibu. Aduh, ibu dimanja amat sih, ya. Anak-anak kita ini sedari kecil harus kita ajak ke dapur, ibu-ibu. Ya, biar mereka memahami kodratnya. Wah, kodrat, wah Mbak Ica nih nggak emansipasi banget sih gitu. Bukan nggak emansipasi, tetapi di dalam Islam perempuan itu memang ya diberikan kewajiban, salah satunya adalah sebagai ummu warobatul bait. Ya, perempuan itu pengurus rumah tangga. Apa jadinya kalau perempuan alergi ke dapur, alergi sama motong bawang? Tadi udah soal pacaran, drakor, sekarang suruh ngoncei bawang nih Mbak Ica nih. Tapi emang begitu loh. Kalau enggak ya, nanti perempuan ini nggak paham dia mesti ngapain. Nah, tapi bukan itu intinya. Intinya adalah kalau masak mau enak, ya. Biasanya bumbunya itu asal-asalan, baca resep atau ngapain? Baca resep ya. Nah, baca resep, masakan biar enak. Begitupun juga kehidupan adik-adik. Kehidupan ini, ibu-ibu ya, sahabat ladies first yang dirahmati Allah, hidup ini kalau nggak pakai buku resep itu pasti kacau balau. Nah, makanya buku resep kehidupan kita adalah Al-Quran. Biasanya nih kalau kita kupas ya di slide berikutnya, itu nanti kita akan lihat bahwa Al-Quran itu faktanya adalah memang berbahasa Arab, diturunkan di Arab dan dibawa oleh baginda Nabi ya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kira-kira coba deh kita bayangkan ya, pada saat Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan firman-Nya, menurunkan wahyu kepada Nabi, untuk kemudian Nabi sampaikan kepada kita. Kalau kita hidup di masa itu, kira-kira kita termasuk yang percaya atau yang enggak percaya? Nah, hati-hati nih. Kenapa? Karena Rasulullah itu membawa sesuatu yang baru pada saat itu.
Rasulullah adalah seorang pribadi yang disukai di masyarakat. Tetapi pada saat beliau membawa sesuatu yang baru, yang belum pernah orang-orang pada saat itu dengarkan, dan bahkan juga merubah tatanan kehidupan pada saat itu. Ya, masyarakat jahiliyah itu sukanya menyembah berhala, melakukan maksiat. Tiba-tiba Allah turunkan wahyu kepada Rasulullah, kemudian Rasulullah menyampaikan sesuatu yang bertolak belakang dengan apa yang dilakukan masyarakat pada saat itu. Kira-kira mau nerima atau enggak? Sama seperti tadi ya, adik-adik biasa nonton drakor, terus tiba-tiba dengar Mbak Ica bilang, nggak usah nonton drakor, terlalu banyak wasting time nanti. Ih, nyebelin banget sih orang nonton drakor tuh menyenangkan. Nggak boleh pacar-pacaran, haram. Mbak Ica nih lebay amat sih. Orang nggak ngapa-ngapain kok, cuman WA aja. Ya. Cuman Umi Abian aja. Astagfirullah, enggak ya sayangku, enggak, astagfirullahaladzim Mbak Ica ini. Tapi ayah bunda. Nah kan, tapi ayah bunda, wah Sami Mamun. Wah, siapa itu? Oh, ayah bunda. Ih, Mbak Ica ini nyebelin banget sih. Sebel ya. Mbak Ica dulu sebel banget sebelum menutup aurat, dengar disuruh nutup aurat biar solehah. Kayak yang paling solihah aja sih. Emang kamu tahu apa? Aku solihah kok walaupun aku nggak menutup aurat. Nah dulu begitu. Na'udzubillah, karena tidak paham ilmunya, ya, belum mendapatkan hidayah. Tetapi bukannya belum mendapatkan, tetapi belum mau menjemput hidayah. Itu lebih tepat. Ya, maka pada saat masa dakwah Rasulullah di Mekah itu 13 tahun, yang mau berkumpul, berkelompok dengan Rasulullah, kelompok orang Islam itu 60 selama 13 tahun. Ya. Artinya kalau sekarang banyak sekali orang beragama Islam ya ibu-ibu, kita harus lihat lagi. Islamnya KTP doang atau Islam yang beneran? Nah ini kan dalam rangka ya kita belajar gitu. Karena saya juga pernah merasakan itu. Saya Islam itu dari lahir, tetapi belajar menutup aurat baru 5 tahun belakangan ini. Lah dulu kenapa Mbak Ica kemana aja? Ya itu, tergerus oleh arus kehidupan sekulerisme namanya begitu. Ya, maka faktanya mari kita lihat, Al-Quran memang bertentangan dengan budaya Arab. Nah pada saat orang Arab menyembah patung, ya, kemudian Al-Quran menentang penyembahan berhala. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allah yang berhak untuk disembah, tidak berawal, tidak berakhir. Hanya kepada Allah kita menggantungkan segala urusan. Budaya Arab juga memaklumkan. Wah, memaklumkan itu terbiasa dengan apa? Dengan zina, dengan miras. Jadi kalau lihat tetangganya Samen Leven tuh bahasanya eyang aku, karena beliau itu sekolah di sekolah Belanda, katanya itu tetangga yang di sono noh, itu Samen Leven. Samen Leven tuh kumpul kebo. Na'udzubillah. Tapi kadang-kadang kita kalau melihat seperti itu, udahlah biarin aja, orang gak ganggu kita kok, yowes ben wae. Nah ini nggak boleh Bu, seperti itu. Kenapa? Karena Islam melarang. Kalau Islam melarang itu artinya kita harus mengingatkan bagi yang sudah tahu. Jika kau melihat kemunkaran, rubahlah dengan tanganmu. Kalau kau tidak bisa, rubahlah dengan lisanmu. Kalau kau tidak bisa juga, rubahlah dengan hatimu. Namun itu selemah-lemahnya iman. Masya Allah. Jadi kalau dulu melihat kemunkaran, wes lah ben wae. Kuwi lho celanane ketat banget kuwi. Wes lah ben wae. Manu era penak Proses nggak apa-apa. Kan masih belajar ya. Besok dilonggarin ya. Karena kalau ketat sekali itu nanti terbentuk ya, bentuk lekuk tubuhnya kan wanita itu indah ya. Ya iya, coba ya adik-adik pakai baju yang seksi terus lewat di depan tukang-tukang gitu. Ya, gitu kan, prik itu, gitu kan. Kok malah ketawa gitu ya toh? Malu dong, ya kan?
Itu jangan begitu, aku cantik. Enggak gitu, astagfirullah. Apa nih, kenapa nih? Gitu ya, jadi karena memang perempuan itu indah. Bagaimanapun keadaannya perempuan itu indah, makanya harus ditutup gitu ya. Nggak boleh meleketet. Kalau meleketet kayak lemper, ya. Kayak arem-arem. Nauzubillah. Mana ada manusia berkumpul untuk membuat peraturan yang menyusahkan atau mencela diri mereka sendiri. Ya, kalau kita bicara soal peraturan ya teman-teman, pasti rasanya susah. Mbak Ica waktu pertama kali mempelajari perintah menutup aurat sempurna, pakai gamis, ya, pakai kerudungnya itu sesuai surat An-Nur ayat 31 harus menutup dada. Kok terasanya sumuk, kecantol-cantol, kadang marah-marah sendiri. Proses. Karena memang manusia biasanya, ya kalau banyak aturan itu rasanya begah gitu. Nah tetapi di dalam Islam justru inilah yang akan insya Allah mendapatkan pahala. Kenapa? Karena bersabar dalam ketaatan ini merupakan kesabaran yang level kedua. Sabar level pertama itu adalah sabar menghadapi musibah. Nah, biasa menghadapi musibah, mana ada orang tanpa musibah dalam hidupnya. Pasti diuji, pasti diberi kesusahan. Jadi sabar menerima musibah itu mah masih level 1. Tapi ternyata sabar level 2 adalah sabar dalam ketaatan. Level 3 sabar meninggalkan kemaksiatan. Nah ini unda-undi nih, level 2, level 3. Yang biasanya senang banget nonton ya, entah itu nonton Instagram, scroll nggak sengaja, wah udah 2 jam nyekrol. Enak tuh ya sambil rebahan nyekrol, scroll. Lihat, wih ada yang mau merit di GBK. Wah, Halilintar geledek mau merit. Wah, ada pelantun sholawat nih, ada skandal nih. Wah. Dan gosip segala macam ya, scroll. Itu hal yang mubah, ya nggak mubah juga sih, karena kalau yang dilihat itu maksiat, maka jadinya maksiat. Nah ini kan kemaksiatan, nah kita harus ninggalin nih. Waduh kemarin Minggu datang ke Ladies First tuh kata Mbak Ica nggak boleh nyekrol. Mbak Ica kayaknya bayi tenan. Aku jadi merasa bersalah kayaknya nyekrol. Nah ini sabar dalam meninggalkan kemaksiatan pasti berat. Tapi pahalanya besar. Karena meninggalkan apa yang kita sukai karena apa? Karena Allah. Allah akan menggantikannya dengan keindahan iman. Wah. Udah pernah sholat rasanya nikmat gitu ya, ayo. Ya, kalau disuruh ibu, bapak sholat. Ya. Nanti Allah berikan itu nikmatnya bersujud, nikmatnya berzikir, nikmatnya meninggalkan ketaatan. Yes, aku menang karena Allah. Aku meninggalkan kemaksiatan karena Allah. Nah memang isinya Al-Quran itu semuanya peraturan. Ya. Peraturan. Makanya memang rasanya berat. Tetapi harus kita laksanakan karena sumber syariat Islam itu nanti ya ada yang wajib, ada yang sunnah, ada yang mubah, ada yang makruh, ada yang haram. Yang wajib ya wajib dilakukan seperti misalkan wajib menuntut ilmu. Nah, wajib ngaji. Sunnah dilakukan berpahala, kalau tidak dilakukan rugi. Mubah tidak diperintah, tidak dilarang. Dilihat dulu nih mudorot dan maslahatnya. Larangan, jelas haram, nggak boleh. Pacaran haram, nggak boleh. Mbak Ica nih pacaran. Iya serius haram. Ya, astagfirullahaladzim. Nggak boleh ya, holwat berdua-duaan. Ya, itu nggak boleh. Harus menikah dulu. Ya, makanya kalau mau berdua-duaan, bismillah karena Allah. Ya, berani nggak nikah muda? Harus punya ilmu dulu. Ya. Kalau samar-samar larangannya makruh, ditinggalkan berpahala. Kalau dilakukan rugi, walaupun tidak jatuh dosa. Jadi isinya adalah peraturan-peraturan. Nah,
maka memang Al-Quran bertentangan dengan budaya Arab. Maka tidak mungkin Al-Quran itu dibuat oleh bangsa Arab. Ya. Kita masuk ke slide berikutnya. Nah, jadi suku Quraisy itu yang pertama-tama menentang Al-Quran. Dalam surat Hud ayat 13 ya disebutkan tadi yang artinya next. Nah, bahkan mereka mengatakan Muhammad telah membuat-buat Al-Quran itu. Katakanlah kalau demikian, maka datangkanlah 10 surat-surat yang dibuat-buat yang menyamainya, dan panggillah orang-orang yang kamu sanggup memanggilnya selain Allah jika kamu memang orang-orang yang benar. Jadi pada saat orang-orang jahiliyah itu mendengarkan firman Allah, wahyu ya, yang disampaikan melalui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka menentang, mereka nggak percaya, sahabat sekalian. Ya. Karena apa? Isinya itu memang merubah pemikiran, peraturan, perasaan, dan insya Allah perbuatan. Maka kalau kita ingin berislam ya secara lurus, pastinya harus semuanya sesuai pemikiran, peraturan, perasaan, perbuatan. Jadi nggak cuman misalkan ya ada orang sholatnya rajin, tapi ternyata masih melakukan maksiat yang lain. Nah ini berarti kurang sinkron gitu. Nah, tandingan Al-Quran ya, lalu kemudian keluar nih, ada seseorang yang mengaku seorang nabi. Dan waktu itu banyak surat di dalam Al-Quran itu kan iramanya bagus ya. Adik-adik sering baca Al-Quran nggak? Benar, ya setiap hari ya. Iya. Dari one day one page dulu, nanti lama-lama naik ya. One day one page itu 1 hari 1 halaman ya. 1 hari 1 lembar, naik lagi nanti one day one juice. Wah Masya Allah, Mbak Ica punya temen one day 5 juice, bukan jus jambu, jus. Jadi 1 jus 5 jus itu 1 hari, Masya Allah. Ya waktunya sangat bermanfaat. Jadi iramanya, pelafalannya itu memang bukan manusia yang membuat Al-Quran itu. Karena begitu sempurna, begitu indah. Sampai seorang nabi palsu saja membuat yang serupa Al-Quran akhirnya zong. Zong itu apa? Sepele, nggak ada isinya, tidak bermakna. Hai kelinci artinya gitu ya. Itu bahasa Arab tuh, ya waber inamma anta dunani wasadar. Ya, dan seterusnya. Hai kelinci, engkau hanyalah binatang yang memiliki 2 telinga dan dada, sementara di sekelilingmu ada lubang kecil. Ini nabi palsu namanya Musailamah Al-Kadzab. Naudzubillah ya. Ya udah tahu lah kelinci emang telinganya 2 gitu ya, nggak usah ngomong gitu, udah tahu kita juga. Nah maka Al-Quran ini banyak sekali mengungkap ya hal-hal ilmu pengetahuan yang baru ditemukan beratus-ratus tahun berikutnya. Maka Al-Quran tidak mungkin buatannya orang Arab ya, karena bahasanya pun juga berbeda ya, sangat tinggi. Maka Al-Quran tidak mungkin buatannya orang Arab. Dan tidak mungkin juga buatannya baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena beliau punya gaya bahasa yang berbeda. Apalagi baginda Rasul itu adalah seseorang yang buta huruf, dalam arti begini teman-teman. Di masa lalu itu kebiasaan orang Arab dalam belajar itu adalah mendengarkan dan menghafal. Jadi artinya nggak terbiasa kalau kayak kita sekarang kan harus menulis biar tambah
inget gitu ya. Kalau mereka itu daya ingatnya sangat kuat. Jadi disampaikan, dengar, paham, ya, hafal gitu. Nah, baginda Rasul memiliki pelajaran-pelajaran yang datang daripadanya berupa hadis, ya. Nah, jadi di dalam hadis inilah kita tahu pola-pola bahasanya baginda Rasul yang itu sama sekali berbeda dengan Al-Quran. Mbak Ica sampai merinding ya kalau dengar ulasan ini, karena di masa lalu Mbak Ica pun pernah berhadapan dengan orang yang tidak mengimani Al-Quran. Dia bilang sama Mbak Ica di hadapan saya, Bu, mengatakan pada saat saya mau hijrah, saya bilang, saya merasa hidup saya ini sudah tidak ada arahnya. Bingung, aku akan kembali pada agamaku, aku bilang gitu. Padahal aku dari dulu Islam, tapi saya bilang sama lawan bicara saya pada saat itu, saya mau kembali kepada Islam. Karena saya udah bingung. Waktu itu ditimpa berbagai persoalan hidup, ya. Kemudian saya merasa bingung, merasa kehilangan arah, kepada siapa, ya. Saya harus mengembalikan semua hidup saya hanya kepada Allah. Tapi kan Allah memberikan petunjuk, yaitu Al-Quran. Maka saya harus mempelajari Al-Quran, maksud saya begitu. Lalu lawan bicara saya mengatakan, ngapain kamu ikut Al-Quran? Al-Quran itu hanya buatannya Muhammad. Astagfirullah. Saya waktu itu belum mempelajari Islam semendalam seperti sekarang ya Bu. Ya sekarang lebih mendalam dibandingkan dulu. Tetapi mungkin masih banyak kurangnya juga gitu loh. Tetapi pada saat itu karena belum mempelajari Islam, saya nggak bisa menjawab, Bu. Jadi pada saat orang itu bilang sama saya, kamu tuh ngapain ngikutin Al-Quran? Al-Quran tuh cuman buatannya Muhammad. Astagfirullah. Saya katakan stop, terserah kamu mau ngomong apa, tapi kamu belum pernah membaca Al-Quran. Al-Quran itu penuh dengan petunjuk, saya belum bisa jawab, ya, untuk menyanggah kalimatmu, tapi ben wae. Akhirnya saya bilang gitu, ibu-ibu. Saya bilang sama dia, terserah mau kamu bilang Al-Quran itu buatannya Muhammad, saya akan ikut Muhammad daripada ikut kamu. Saya akhirnya jawabnya begitu. Masya Allah, ternyata pada saat saya mempelajari bagaimana way to believe Al-Quran, saya ketemu ternyata memang khasnya orang kafir, khasnya orang yang tidak beriman, itu akan mengatakan bahwa Al-Quran buatannya Nabi Muhammad. Tapi saya pikir jawaban saya waktu itu nyekak juga ya gitu. Terserah mau itu buatannya Muhammad, saya tetap mau ikut. Daripada ikut kamu gak jelas, sorga gak jelas, neraka gak jelas, saya bilang gitu. Akhirnya mulailah langkah pertama saya hijrah, ya. Kemudian mulai menutup aurat, mencari kajian ilmu, dan sampai sekarang saya masih terus menuntut ilmu. Doakan ya Ibu, semoga kita semua istiqomah wafat dalam keadaan menuntut ilmu. Karena kalau kita wafat dalam keadaan menuntut ilmu, insya Allah kita tercatat sebagai seorang syahid ya, walaupun syahid dunia. Beda levelnya sama orang yang benar-benar membela Allah di jalan jihad gitu ya. Ya nanti Allah Maha tahu ya level-level syahidnya begitu. Tetapi meninggal dalam menuntut ilmu itu Masya Allah ya. Maka terus menuntut ilmu ini harus kita usahakan sampai malaikat maut menjemput. Semakin yakin ya, karena keimanan itu harus penuh, tidak boleh ada keroaknya, nggak boleh ada keraguan kepada Allah, harus tasdikul jazm. Maka pada saat kita wafat kita bisa mengucapkan kalimat tauhid, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, insya Allah ya, amin amin ya rabbal alamin. Nah yang ketiga ini yang juga betul-betul kuat, bahwa banyak informasi di dalam Al-Quran yang tidak pernah terjadi di hadapan Nabi Muhammad SAW, tetapi terbukti kebenarannya beratus-ratus tahun kemudian. Penciptaan alam semesta, kalau di dalam pelajaran ilmu pengetahuan alam semesta itu terjadi karena ledakan Big Bang. Wah ini kalau temannya Mbak Ica yang orang berideologi sosialis itu biasanya begini.
Aduh Ca, nggak usah ngomongin Tuhan. Alam semesta tuh terjadi dengan sendirinya karena ledakan Big Bang. Ya iyo, saya ngeledak niki sopo. Yang meledakkan siapa? Ya sesuatu terjadi pasti ada yang membuat, yang menciptakan. Dan ternyata di dalam Al-Quran ada. Ya, di surat Al-Anbiya ayat 30. Sudah 1400 tahun dikabarkan oleh baginda Rasul, dan ternyata baru ditemukan teori tentang ledakan Big Bang itu di tahun 1970. Terbukti. Itu soal penciptaan alam semesta. Lalu ditemukan bahwa bumi itu bulat telur lah ya. Itu di tahun 1577, ternyata di surat An-Nazi'at ayat 30 itu sudah dijelaskan oleh Allah. Dan sangat detail bahwa bulatnya tuh nggak cuman bulat biasa, tetapi bulat seperti telur burung unta, di mana di bagian kutubnya itu namanya, wah ini udah kayak saintis ya, nih sampai baca nyontek. Ya, makanya gampang jadi seorang public speaker, belajar dan bawalah catatan. Ya, namanya geospherical. Nah itu adalah bentuk seperti agak lonjong yang di bagian kutubnya agak mendatar. Maka di dalam Al-Quran itu bahasa Arab itu, Bu, itu adalah bahasa yang sangat tinggi, mutakhir bahasa Arab. Sampai saya aja kepontal-pontal sekarang belajar bahasa Arab. Biasanya pakai salon pas di sini kalau udah mulai belajar bahasa Arab. Ya, karena memang sangat tinggi, sangat detail, sehingga Allah menggambarkan itu dengan bahasa Arab agar kita bisa memahami secara persis apa yang Allah maksud. Begitupun juga pada saat menjelaskan bumi itu bulat, ya, di dalam An-Nazi'at itu juga dijelaskan bahwa bulat, nanti bahasa Arabnya beda, bulatnya itu bulat stabil, apakah bulat yang agak lonjong, itu dalam bahasa Arab berbeda-beda. Ya, maka keajaiban Al-Quran. Al-Quran itu adalah mukjizat yang harus senantiasa kita imani, kita jadikan pedoman kehidupan. Nah ini ya, jadi banyak sekali. Ya, banyak peristiwa seperti Nabi Muhammad itu seorang peramal, makanya banyak yang menuduh, banyak yang memfitnah. Nabi Muhammad adalah seorang tukang sihir, tukang ramal dan sebagainya. Karena memang apa yang beliau ucapkan adalah firman Allah yang kadang-kadang juga mengandung bisyarah, ya, kabar yang futuristik. Waduh, futuristik itu apa sih ya? Jauh ke depan, mengandung vision, ya, jauh ke depan. Maka dari itu luar biasa, Al-Quran bukan buatannya Nabi Muhammad, tetapi Al-Quran adalah firman Allah. Disampaikan kepada kita, hamba-hamba Allah melalui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kalau kita baca Al-Quran, Bu, kalau saya tuh membahasakan gini, saya punya masalah apa, saya ketemu nasihatnya di dalam Al-Quran. Kadang-kadang ngasal aja bukanya gitu, nasihat lagi, nasihat, dan selalu pas. Ya, pas banget gitu maksudnya. Itulah Al-Quran. Maka wajib bagi kita mengambil hukum dari Al-Quran. Bagaimana solusi problematika hidup manusia. Ibu punya masalah dari soal ekonomi. Adik-adik nanti beranjak remaja pusing mikirin jodoh misalkan. Pusing mikirin masa depan. Banyak masalah terjadi di masyarakat. Solusinya ada di mana? Di dalam Al-Quran dan Sunnah. Komplit. Maka alhamdulillah kehidupan kita ini sudah tidak lagi kita itu kebingungan dalam mencari arah tujuan. Resep-resep gimana caranya biar hidup tentram, biar hidup ini nyaman. Nah, tapi kekurangannya kadang-kadang sekarang manusia hanya mengambil apa yang dia suka, yang cocok diambil, yang nggak cocok dibuang.
Padahal Al-Quran itu semuanya harus kita pakai. Syariat itu semuanya harus kita pakai. Begitu. Yuk, next slide. Nah, ya ini kisah-kisah ya. Kisah-kisah di dalam Al-Quran begitu yang menunjukkan ya bahwa mereka masih saja begitu ya, masih saja menolak, bertanya-tanya. Ya, di dalam Al-Quran kisah Nabi Musa alaihi salam telah dinyatakan sebagai contoh di dalam lebih dari 20 surat. Dan ungkapan ya Bani Israel telah dinyatakan sebanyak 44 kali. Ya, jadi Al-Quran ini adalah edisi terakhir dari firman-firman Allah yang juga diturunkan kepada rasul-rasul terdahulu. Gitu loh. Nah sekarang tergantung kecerdasan kita mau milih yang mana. Pastilah kalau kita mau beli buku, Bu, gitu ya. Adik-adik kalau beli komik berseri misalnya gitu ya. Edisi 1, 2, 3, 4 pilih yang mana? Pasti pilih yang terakhir, yang meliputi semuanya. Cerita yang dari edisi 1, 2, 3. Pasti pilih edisi yang terakhir. Begitupun juga Al-Quran. Karena sebelumnya ya Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menurunkan wahyu kepada Nabi dan Rasul yang sebelumnya. Tetapi isinya adalah peraturan-peraturan yang hanya diterapkan pada kaumnya masing-masing. Tapi tidak dengan Al-Quran. Al-Quran itu edisi terakhir sampai akhir zaman. Telah sempurna. Gitu ya. Jadi sudah sempurna. Tidak ada kontradiksi di dalamnya. Jadi banyak keajaiban di dalam Al-Quran itu ya. Maka sering-seringlah kita baca. Ya. Kalau masih belajar membaca Arabnya, boleh baca artinya. Jangan baca yang lain, jangan-jangan kita lebih sering baca komik, jangan-jangan kita lebih sering pegang HP daripada Al-Quran. Padahal banyak sekali barokahnya Al-Quran itu ya. Al-Quran sebagai penyembuh. Wah. Penyembuh apa? Penyembuh hati yang lara bisa, hati yang luka, sakit jiwa, sakit fisik, insya Allah. Kalau kita sering membaca Al-Quran, Al-Quran itu sifatnya juga sebagai asyifa. Begitu ya. Oke, selanjutnya slide berikutnya. Yuk kita cepetin aja. Jadi intinya bukan buatannya Nabi Muhammad. Yuk next. Nah ini ya, tentang pembentukan awan hujan di surat An-Nur. Boleh loh nanti dikirimkan kalau punya grup ya. Punya grup nggak sih? Belum sih. Ada. Ya insya Allah nanti dikirimkan ke ibu koordinator, nanti bisa dikirimkan ke handphonenya anak-anak nih bahannya, biar bisa dibaca-baca. Yuk terus ini pembentukan awan hujan ada di dalam Al-Quran. Yuk kita cepetin aja. Nah tuh kan, jadi Al-Quran itu secara sains juga setelah terbukti. Ya semuanya adalah kebenaran. Yang belum pernah kita buktikan hanyalah siksa kubur, ya, neraka, surga, emang belum mau nyobain? Janganlah Mbak Ica, ini kan masih cari amal nih buat sangu ya Bu ya. Ya, surga, neraka ada gambarannya, memang belum bisa kita buktikan dengan ilmu pengetahuan. Ya karena belum mampu kan gitu. Ya. Proses pembentukan manusia, surat Al-Mu'minun, Masya Allah ya. Ini sudah dikabarkan di dalam Al-Quran 1400 tahun yang lalu. Ya. Padahal ilmu pengetahuan baru bisa membuktikan puluhan tahun yang lalu. Maka betapa mutakhirnya Al-Quran. Maka kalau ada yang mengatakan Al-Quran itu sudah out of date, Al-Quran itu kuno, harus ada pembaharuan. Apa yang harus diperbaharui? Orang ini udah keren banget gitu kan. Nggak usah ditambah-tambahin, nggak usah dimodif-modif. Yang bikin tuh Allah, pencipta kita, pencipta langit dan bumi. Yang memberikan kehidupan, kematian, kita manut saja. Derek Gusti Allah.
pecah gesang derek Gusti Allah. Itu ya, kalau kata orang Jawa. Sarang lebah produksi madu, betapa banyak sekarang penyakit. Ya, ibu-ibu sekarang, orang Amerika pun Bu, ya, itu sampai punya klinik. Kalau mau sembuh, dengerin Al-Quran. Disuruh denger di dalam klinik 1 jam, keluar lagi. Nanti sakit lagi, suruh dengerin lagi. Semoga lama-lama masuk Islam. Ya. Sampai pengobatannya pun diambil ya. Maksudnya diadopsi gitu. Kebaikannya ya, seperti madu, habatus sauda. Bahkan sunnah-sunnah Rasul seperti memanjangkan jenggot. Itu ditemukan oleh para dokter, ternyata di dalam serabut rambut-rambut janggut ini ada mikrobakteri baik untuk kulit. Sholat bagaimana dia bagus untuk pembentukan tulang rangka kita. Ternyata semua penyakit itu ada penelitiannya berawal dari rangka yang sebetulnya nggak benar Bu. Ya karena kan kita kerja ya, kepuntir sana, kepuntir sini, peredaran darah jadi nggak lancar. Nah makanya sholat itu harus lurus. Itu juga memperbaiki rangka tubuh, ruku yang sempurna, sujud yang sempurna. Tapi nggak boleh sholat karena ingin sehat, nggak boleh sholat karena perintah Allah gitu ya, nggak boleh cari-cari ilat namanya itu. Ya nanti di kitab 3 ada. Ya. Jadi kalau ngaji itu nanti ada kitab 1, 2, 3 gitu Bu, asik ngaji itu. Ya, maka kemukjizatan Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala menunjukkan seruan pertama kali kepada lebah dalam bentuk umum, kemudian mengkhususkan seruan kepada lebah betina dan menjelaskan bahwa dia mengilhamkan kepada mereka untuk mendirikan sarang-sarang lebah. Masya Allah. Jadi bahasa Arabnya tuh jelas gitu, untuk laki-laki, untuk perempuan dan sebagainya. Yuk selanjutnya, penemuan modern ini juga ada ya, tentang kebenaran Al-Quran nih, penemuan modern ya, masih tentang madu, keajaiban sarang lebah sekarang jadi obat di mana-mana. Yuk terus. Nah, soal semut ada juga. Nah, itulah bahwa Al-Quran tidak bersumber kecuali dari zat yang maha tahu terhadap makhluk-makhluknya, yaitu berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sahabat-sahabat sekalian, semoga setelah kita mengkaji ini makin cinta kita sama Al-Quran. Ya, jadi kalau ngaji Al-Quran itu jangan ngantuk, jangan males-malesan, harus semangat. Dan ini juga nasihat buat Mbak Isya sendiri. Al-Quran adalah sumber hukum yang harus kita pelajari. Dan syariat Allah adalah pagar, peraturan yang insya Allah akan membuat hidup kita sukses dunia akhirat kalau pakai Al-Quran. Kira-kira begitu teman-teman sekalian, kalau masih ada slide-nya cepetin aja. Insya Allah kita akan buka tanya jawab, kita maksimalkan dalam tanya jawab. Ya, itulah bagaimana kita membuktikan kebenaran Al-Quran. Ajaib, tidak ada kontradiksi di dalamnya. Ya, jadi kita janji sama-sama untuk semakin dekat kepada Al-Quran. Janji ya? Insya Allah. Amin. Habis dari sini, terutama anak-anak muda nih. Enggak ding, tua muda sama aja Bu. Wajib bagi kita ya untuk dekat kepada Al-Quran. Mempelajari Al-Quran. Maka insya Allah kalau kita memiliki resep kehidupan dari yang maha sempurna, hidup kita jadinya tentram, enak. Walaupun penuh ujian, tapi karena kita tahu kita mengikuti sumber ya yang maha benar, maka kita akan diberikan ketenangan, ketentraman dalam kehidupan. Demikian, semoga bermanfaat ya teman-teman semua. Semakin mencintai Al-Quran, dan Mbak Ica juga mohon dimaafkan kalau masih banyak kekurangan dalam penyampaian materi ini. Usikum wa nafsih bitaqwallah wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, kita semakin yakin ya insya Allah. Jadi dulu aku juga pernah sempat ngintip-ngintip nih Mbak Ica ini. Kadang ada
belum belajar Islam yang bener kayak apa, masih kadang suka-suka ragu, beneran gak sih, kenapa sih harus baca Quran gitu ya, beneran gak sih dari Allah gitu. Ternyata bener ya, di surat Ar-Rahman itu ada diceritakan berpisahnya laut asin sama Dan laut tawar. tawar. Ah, ah. Bertemu tapi tidak bercampur. Bisa kayak gitu betul. ya, di laut, air asin sama air tawar itu nggak bercampur tapi ada Betul. garisnya gitu. Betul. Dan ternyata ada ilmuwan namanya Herbert Spencer ya, peneliti laut Mediterania, menemukan itu gitu. Nah. Itu banyak tuh viral tuh di medsos ya. Garisnya tuh jelas banget ya. Dan nggak kecampur. Nggak kecampur. Dan sudah dikabarkan di dalam Al-Quran 1400 tahun yang lalu. Iya. Sebelum Bisa ya? para ilmuwan itu menemukan gitu loh. Nabi Muhammad tahu dari mana juga ya kan, pada saat itu ya belum ke Laut Mediterania Mediterania. gitu. Dan itu mukjizat. Iya, Ya iya, kalau baginda Rasul itu mengetahui ya itu karena firmannya Allah, wahyu Allah, karena baginda Rasul tidak pernah bergerak, berbuat, berkata selain karena arahan dari Allah. Ya, jadi perkataan beliau, perbuatan beliau itu langsung arahan dari Allah. Ya. Jadi Masya Allah kalau kita meninggalkan semua sumber peraturan hidup itu, ya kita akan celaka, naudzubillah. Kayak Mbak Ica dulu, hidupnya nggak pakai Al-Quran, maut Bu. Jadi saya pun sudah membuktikan, kuapok. Kuapok. Jadi, jadi waktu sholat taubat itu, ya Allah kapok, ya Allah nggak mau, aku nggak mau lagi lepas. Jadi makanya sekarang ngaji, ya sekarang ngaji, mengikuti satu jamaah yang memang menggali. Jadi terus digali gitu ya. Kalau futur lagi, kalau kita bergabung dalam jamaah seperti ini kan diingetin lagi. Ya kan paling nggak tiap minggu gitu kita sama-sama. Karena ini Mbak Ica ngingetin diri Mbak Ica sendiri ya, walaupun ini ngomong, ini kupingnya Mbak Ica juga dengar. Jadi ngomong ini adalah nasihat sebetulnya. Ya, itu nasihat untuk diri sendiri Kak Najwa gitu. Jadi kalau bergabung dalam satu jamaah itu ya memang itu fitrahnya kaum muslimin. Ibarat satu tubuh harus rame-rame karena nanti saling mengingatkan. Biar nggak terulang lagi. Jadi Mbak Ica berdoa sama Allah, ya Allah istiqomahkan aku gitu, karena aku kuapok hidup tanpa aturan Allah itu maut. Berantakan hidupnya, ruwet RWT. gitu ya. Ya, mungkin dari kakak-kakak teman-teman sekalian ada yang ingin bertanya. Oh, gercep ya. Masya Allah. Ya, ini anak muda itu harus selalu bersemangat, Iya, karena yang nanti membawa tongkat ya peradaban. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan nama saya Vina. Langsung, jadi kan teknologi canggih ya. Bahkan kan udah ada Al-Quran dalam bentuk aplikasi. Nah, terus pertanyaannya, lalu kalau misalnya kita membaca Al-Quran via aplikasi, apakah pahalanya juga sama ketika kita membaca Al-Quran dalam bentuk fisiknya? Iya. Gitu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullah. Iya, insya Allah sama ya. Bahkan ada yang berpendapat bahwa mushaf itu ya Al-Quran. Artinya pada saat kita buka Al-Quran, ya kita sedang membaca mushaf gitu. Walaupun mungkin secara lebih mantep kalau kita baca mushaf gitu ya. Gitu. Punya semuanya aja nggak apa-apa. Kan nanti dihisap kan uang kita buat beli Al-Quran mushaf, kita baca juga dapat pahala. Punya HP-nya kita buka Al-Quran juga insya Allah dapat pahala gitu. Ya insya Allah sama sih, karena memang baru kemarin juga tuh Mbak Ica buka-buka pendapat ulama yang mengatakan bahwa ya ini mushaf juga, jadinya mushaf kalau kita buka aplikasi gitu. Asal nggak dibuka pas di kamar mandi. Iya benar, iya kadang-kadang kan anak sekarang suka kemana-mana tuh HP dibawa udah kayak apa aja kan, lebih dekat daripada pasangan hidup ini dibawa kemana-mana. Ya. Asal nggak dibuka di tempat-tempat yang memang dilarang membukanya. Ya insya Allah memang itu mushaf, jadi kita baca dimanapun melalui apapun gitu ya, insya Allah itu adalah sama dengan pahala membaca Al-Quran. Oke. Begitu. Ada lagi? Oke, Ya. Bu Ani, monggo. Saya hafal karena saya kenal sama Bu Ani. Bu Ani, Masya Allah, Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya merasa sangat gembira sekali dan saya merasa bersyukur kayak menerima hadiah. Karena selama ini saya berangan-angan gini, remaja-remaja ini ya Bu ya,
yang SMA itu memang kan sulit untuk diajak ngaji. Lah saya memupuk untuk anak-anak ini kelas 6, kelas 1 ya sudah setiap malam minggu ada kajian. Nah, kalau saya tuh apa ya? Mungkin kalau sekarang jadul ya, karena usia saya itu udah kepala 5. Masya Allah Ibu, nggak kelihatan loh Ibu. Ibu masih Ini, Bu. segar. Saya udah 53 dan Masya teman Allah. saya 5 atau Bu saya itu memikirkan kanan kiri saya ya seperti itu. Nah akhirnya saya kenal itu Mbak Anan sama Mbak Najwa juga saya kemarin ikut itu, dan saya juga karena kan nanti itu kok mungkin nuntut ilmunya muslimah yang sudah pakai kerudung besar, saya membayangkan yaudah saya sudah izin sama Mbak Najwa ngajak anak-anak gitu loh. Lah mudah-mudahan dengan ini saya ada bimbingan dari Ustadz dan Ustadzah di sini ya, karena terus terang saya ilmu saya kurang Bu. Mendidik anak mungkin dulu masih jadul juga dengan tradisi orang tua, juga dalam pernikahan pun saya dijodohkan sama sekali nggak kenal ya. Itu berawal dari itu, dan saya ini mungkin nanti pertanyaan saya gini, bagaimana caranya untuk mendidik anak-anak kami ya, ini sudah saya anggap anak kami secara modern ini. Terus terang saya buka HP, buka apa-apa kan saya tanya dengan anak saya ini bagaimana, dan kebetulan saya juga mempunyai SPS, jadi PAUD ya Bu ya, sudah kurang lebih 7 tahun. Itu kan sekarang ternyata laporan-laporan pakai IT, dan saya juga nggak bisa jadi anak-anak, jadi sekarang suka harus anak saya, ibu itu harus mengajar lah. Mungkin dengan saya mendatangkan anak-anak saya di sini ini akan menambah ilmu, dan juga ini dari ibu-ibu ini ya Bu ya, kemarin tadi itu mau banyak Bu Ani oleh po ngaji neng kono gitu loh. Ibunya anak-anak ini Bu, lah saya tak nyoba di sini dulu nanti anak-anak. Dan kalau mungkin karena terus terang Bu, lingkungan saya itu ilmunya rendah, ekonominya rendah. Jadi sering untuk sedekah ini ngalirnya ke sana. Nah itu Bu, nah bagaimana caranya saya biar kedepannya anak-anak kami ini untuk bisa membaca Quran dengan baik dan Qurani, dan untuk menjaga agar, karena di sini tuh pergaulannya sangat relevan sekali desa tetapi ke kota Bu. Iya. Jadi kami dilingkupi dengan kampus. Ini termasuk kampus Postekes. Dan yang kos-kos itu berwarga, termasuk memakai celana pendek. Iya. Nah itu saya sangat sedih sekali kalau anak-anak, dan sampai juga anak kalau di depan rumah saya itu orang kos-kos itu kan kadang pernah suami saya itu menegur, bukan suami isi gandengan. Iya. Nah itu ditegur dengan suami, ternyata belum ya jangan gitu. Dan saya itu perlu disuruh suami, kamu berani nggak itu lihat perempuan pakai celana panjang itu ditegur. Saya nggak berani, terus terang Bu, belum berani. Tapi suami saya udah berani, memang resikonya dibenci, di apa. Nah bagaimana saya caranya harus untuk menghindari itu agar anak-anak ini juga mudah-mudahan terhindar dari itu, dan mudah-mudahnya itu yang sudah SMA ke atas itu terus terang masih ada yang sekarang minum miras, itu jangan sampai ini juga menular ikut-ikut, ya. iya, itu namanya. Dan saya terima kasih itu, dan bagaimana cara kiat-kiatnya untuk membimbing anak-anak kami ini agar cinta dengan Quran. Masya Terima Allah. kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ani. Beruntung ya punya ibu seperti Bu Ani yang Iya, peduli Masya sama Allah. anak-anak, walaupun Iya. bukan anak sendiri ya. Iya, Tapi masih peduli, beruntung, Bu, bersyukur Masya sama Allah ya. Semoga Allah istiqomahkan Bu Ani. Allah jaga itu hatinya Bu Ani yang sabar seperti itu, harus insya Allah Bu. Nanti pahalanya jariah insya Allah. Berlipat ya. Ini kan kita cari sangu ya Bu ya. Ya, untuk di akhirat kelak begitu. Yang pertama tentu saja masjid itu kan rumah Allah ya Bu ya. Ibu jangan takut, adik-adik jangan takut kalau ngelihat, aduh Tante Ica itu kok kerudungnya panjang banget, ya Tante Najwa, Bude Najwa, kebalik. Bude Ica itu kok kerudungnya panjang banget itu, wah nanti ilmunya sudah tinggi, belum Bu, sama semua.
Karena memang ujian di akhir zaman ini, kaum muslimin itu seperti semuanya itu kena arus sungai. Wah, sungainya ini ada namanya sungai sekulerisme namanya gitu. Jadi bagaimana kita dipengaruhi oleh artis-artis di TV, pakaiannya seperti apa, itu kan memang berpengaruh, Bu. Karena memang kita belum menggaungkan sistem Islam. Nanti kalau sistemnya sudah Islam, insya Allah semua ya itu dikelola benar-benar sesuai Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi nggak akan, istilahnya nggak akan jeluntrungke ya. Tapi kalau sekarang ini kan memang segala macamnya rodok jeluntrungke toh Bu. Saya aja dulu nonton TV, lihat Rock Mini jadi ngerti Rock Mini, jadi ngikut gitu kan. Nah begitupun juga adik-adik. Nah makanya memang efek seperti itu melanda di seluruh negeri meskipun mayoritas penduduknya itu muslim. Nah, maka jangan takut gitu. Yang pertama jangan takut ya adik-adik. Wah, kerudungnya udah panjang-panjang kita belum berbeda. No, kaum muslimin itu satu. Ya, Muslim ibarat United, satu tubuh. Ya. Muslim United pas banget sama nama masjid kita. Muslim United. Muslim harus bersatu. Nah nanti tinggal kita belajar pelan-pelan. Saya Bu pelan-pelan. Dulu kerudungnya wah ya nggak jelas itu saya dulu juga. Ya. Terus belajar pelan-pelan, nabung pelan-pelan, beli gamis, nggak apa-apa, proses. Yang penting kalau sudah menjalani proses, kita melangkah maju, jangan mundur gitu ya. Jadi jangan takut, kalau kerudungnya panjang ya belum tentu juga kok solihah, artinya solihah itu maknanya dalam sekali, banyak. Ya soal kerudung, ya soal cara makan, ya soal nanti cara berpikir, masih banyak yang harus dipelajari. Mbak Ica belum tentu juga solihah, kadang-kadang masih males, kadang-kadang futur, butuh ilmu. Maka ilmu Islam ini adalah ilmu yang harus kita kejar, kita cari sampai mati, sampai meninggal. Sampai meninggal pun mungkin belum sampai seluruh ilmu seperti para sahabat, ya, menyamai para salafus sholih, mungkin belum, tapi nggak apa-apa. Allah menilai usaha kita teman-teman ya. Jadi Bu Ani jangan khawatir, itu yang kedua. Yang ketiga tentang mendidik anak, ajak untuk mencari ilmu itu tadi. Ya. Jadi terus Bu, terus gitu. Ibarat seperti hujan yang membasahi batu karang Bu. Batu karang sekeras baja sekalipun nanti bisa bolong-bolong juga. Artinya kalau ada anak senakal apapun, tapi sering mendengarkan pembahasan tentang Al-Quran, pembahasan tentang ilmu, insya Allah ya, nanti akan hatinya yang keras itu juga akan lembut gitu. Nah tentang dakwah amar ma'ruf nahi munkar, kalau berjamaah Bu, istilahnya kalau tetangga-tetangga di sekitar situ sepakat, itu memang akan lebih kuat, karena yang mengingatkan gak cuma satu gitu. Saya dulu ikut jamaah saya salah gitu ya Bu, yang ngingetin banyak, sampai panas kuping, tapi akhirnya luluh juga hati karena Ustazah A ngingetin, Ustazah B ngingetin, ditelepon sama Ustazah Z, semua telepon Mbak Ica nggak boleh begitu misalnya gitu ya. Dulu waktu awal-awal belajar, ya baiklah, terus saya coba memahami, oh ya baiklah gitu. Jadi kalau yang ngingetin banyak Bu, insya Allah kan lebih kuat. Ya, jadi kalau Bapak sudah berani mengingatkan, insya Allah menjadi pahala. Nah, nanti tinggal caranya kan gitu ya Bu. Caranya misalkan dengan kalimat yang tidak menghakimi gitu. Maaf loh Mbak, aduh Mbaknya ini cantik banget. Aduh eman Mbak, aduh eman ini. Ini Mbak ditarik sedikit. Gitu. Kan kadang pakainya pendek ya Bu, apa bedanya sama fried chicken ya Bu ya, fried chicken itu di fotonya dipajang-pajang gitu. Perempuan itu memang harus dilindungi dan sebagainya. Nah ini memang kadang-kadang nggak bisa sekali kita ketemu ya Bu, kadang walaupun kesempatannya ketemu saat itu ya udah bismillah, nggak apa-apa. Tetap karena gini Bu, kadang-kadang kita sudah menasehati dengan cara yang baik, tetapi kadang-kadang orang itu menerimanya juga tersinggung, itu ada. Ya, asalkan kita sudah berusaha semaksimal mungkin, maka insya Allah tetap menjadi pahala. Apalagi kalau mengingatkannya sama-sama.
Karena tugas kita mengingatkan ya Mbak, yang merubah memang. tuh Allah ya. Nah, Masya betul. Allah. Jadi tugas kita memang hanya mengingatkan, Bu. Yang merubah itu Allah. Hidayah milik Allah. Begitupun juga anak-anak. Ini tetap diajak lagi. Nah, kita memang orang tua, Bu, nggak boleh lelah dalam mendorong. Saya juga gitu, Bu, karena anak saya 4. Wah, Ibu 5, Masya Allah, Bu. Berarti saya harus 1 lagi ya, Bu ya. Oh my Amin, God, amin, baiklah. amin. Dia seneng dia. Jadi memang jadi orang tua tuh saya juga belajar, Bu. Makanya kan surga ada di telapak kaki ibu ya, Bu. Jadi itulah perjuangan kita. Jadi jangan lelah untuk mendorong. Itu saya tuh kalau ngomong ya capek, Bu, di rumah tuh. Aduh Lele, mama ki mengingatkan tuh kok berkali-kali sampai capek. Tapi ya mungkin gak boleh capek ya Le ya gitu. Saya ingetin ayo sholat, tambahin lagi tahajud gitu ya. Kalau saya sama anak saya di titik itu gitu, Bu. Maka mendidik anak-anak itu harus dengan dorongan dan juga dengan ketauladanan. Kalau lihat ibunya datang rajin ke pengajian, lihat ibunya berukut, berusaha panjang, ya, menghargai aurat yang sudah Allah berikan, melindungi. Nanti lama-lama anaknya juga ikut. Ya memang butuh proses, Bu. Dulu saya celana ketat, wah nggak ada saya celana nggak ketat. Badan bagus-bagus tunjukin, astagfirullah. Tapi harus bertaubat. Harus berpikir, iya kalau pakai ketat-ketat tukang becak semua nanti pada sampai suami tetangga ya Bu, itu jadinya godain, waduh lah berarti kan dosa jariah. Nah ternyata perempuan itu indah dan harus ditutup gitu. Jadi kalau pakai panjang-panjang bukan berarti kuno, bukan berarti tidak modern. Nah ini kita juga harus memahami ya Bu, kata-kata modern ini seringkali ya digunakan oleh teman-temannya setan untuk memberikan apa ya namanya keleluasaan untuk kita menjauhi syariat. Ih pakai panjang-panjang nggak modern kan kadang gitu. Padahal bukan begitu. Modern itu adalah mampu memandang jauh ke depan, ya, punya masa depan yang bermanfaat, itu modern. Ya. Jadi modern itu bukan soal fisik, ya. Modern itu bukan kebarat-baratan, tetapi modern adalah bentuk kedalaman berpikir. Berpikir mendalam itu apa? Berpikir jauh ke depan. Hidup ini dari mana? Untuk apa? Akan kemana? Itu modern. Ya. Jadi modern itu adalah berpikir jauh ke depan. Kalau modern itu ternyata mengikuti cara berpakaian ala barat yang minim, lah monyet itu nggak pakai baju. Apakah modern itu seperti binatang? Enggak kan? Enggak. Makanya banyak orang yang wah kerudungnya panjang banget nggak modern. Loh, sekarang mari kita bedah dulu modern itu apa. Kalau modern adalah kebarat-baratan, bajunya orang barat semakin pendek semakin cantik, semakin nggak ketok semakin bagus lah. Apa bedanya sama yang ada di Gembira Loko? Nah, cara berpikirnya begitu teman-teman. Masya Allah, subhanallah. Maka modern itu adalah mengikuti apa yang Allah firmankan. Karena masa depan kita ini bukan hanya di dunia teman-teman, tapi juga akhirat. Di dunia seneng-seneng, modernnya salah, tiba-tiba besok di alam kubur kita seperti bangun dari mimpi. Waduh, gak iso balik ya Allah, gak iso. Gitu kan. Aduh, salah ya Allah kemarin cara berpakaiannya. Ya Allah kemarin salah ya cara berpikirnya. Ya Allah kemarin salah ya cara memilih pemimpinnya. Waduh, salah kabeh iso balik enggak ya Allah? Wes, enggak iso. Wes dikandani di Al-Qur'an peng bola-bali enggak dibaca. Nah, maka Iqra bacalah. Semangat Bu Ani. Ya, semoga bisa jadi semangat juga buat saya Bu. Mari kita didik anak-anak kita dengan Islam. Karena kalau sudah pegang Islam, Islam itu yang menurunkan yang maha sempurna, yang maha cerdas. Ya, maka kalau kita sudah tahu Islam, insya Allah lancar, pinter. Ya, ya jadi jangan tertipu oleh kata-kata modern. Apa sih modern itu gitu ya? Modern itu adalah mengikuti Al-Quran dan As-Sunnah. Demikian Bu Ani, terima kasih, semoga bisa menjawab pertanyaannya. Demikian Kak Najwa, terima kasih untuk teman-teman sekali lagi yang sudah setia bersama Ladies First ya. Ada yang terakhir. Oh ya.
Sebenarnya masih banyak Mbak, Oh, tapi banyak ya? ya kita ini. Oh, yang ini terakhir boleh, dulu boleh, ya. boleh. Nah, ini yang dari Junia Syarah dari Jamaah Al Instagramiyah ya. Assalamualaikum Mbak Ica, mau nanya kalau di dalam Al-Quran di bagian mana kita bisa mendapatkan aturan menutup aurat dan sebenarnya batas menutup aurat perempuan tuh seperti apa? Masya Allah, Mbak Juni nanti kalau punya masukan juga boleh loh, tetap ditulis gitu. Mbak Ica kurang nih, ini gitu boleh banget ya. Kadang-kadang kalau ada miss gitu, karena Mbak Ica juga masih belajar. Perintah menutup aurat itu ada di surat Al-Ahzab ayat 59 dan surat An-Nur 31. Di surat Al-Ahzab itu Allah memerintahkan julurkanlah jilbabmu. Nah, kata jilbab itu asal katanya jalabib ya. Nah, karena tadi Allah pakai bahasa Arab yang sempurna, maka jalabibnya itu ternyata bisa dibedah. Dalam bahasa Arab jalabib itu artinya pakaian yang menutup menjulur ke bawah seperti terowongan. Masya Allah ya. Itu dari kata jalabib aja udah ada artinya. Maka memang menutup aurat itu adalah yang sohih sesuai dengan surat Al-Ahzab adalah pakaian yang menjulur ke bawah menyerupai terowongan. Maka sejak saya mempelajari itu Bu, contohnya itu saya ngumpulin yang lurus-lurus gitu. Ngumpulin yang lurus-lurus, yang enggak meleketat gitu ya. Ya itu proses kok ya. Adik-adik harus semangat. Ya, jangan sedih ya. Tetap semangat. Lalu kemudian soal khimar itu ada di surat An-Nur 31. Julurkanlah khimarmu menutup dada. Gitu. Jadi kalau Mbak Ica mengambil pendapat itu tidak boleh dimasukkan ke dalam baju gitu ya. Karena kan seksi tuh ya, seksinya kita kan ada di bagian dada juga ya. Nah ditutup gitu ya, ditutup gitu. Jadi terlindungi. Nanti yang boleh lihat cuman suami kita aja, ya kan? Gitu. Jadi nggak boleh berbentuk. Nah batasannya adalah Islam itu mengatur kehidupan di dalam rumah dan di luar rumah. Wah, Masya Allah, komplit banget. Kalau di dalam rumah boleh pakai pakaian rumah, tetapi juga ada aturannya. Sesama perempuan harus bagaimana? Ya, contoh banyak teman Mbak Ica itu cewek suka sama cewek lesbi karena kebanyakan lihat aurat Bu. Jadi kalau kebanyakan lihat aurat perempuan, naudzubillah akhirnya nafsu juga. Naudzubillah karena setan kan numpang. Makanya kalau misalkan di rumah pakai baju rumah itu juga nggak boleh yang kemudian hot pants, ya pendek banget segini tuh, kayak artis-artis itu kan nggak boleh gitu. Harusnya kalau di dalam rumah batasannya adalah siku ya, paling nggak ke siku gini. Nah itu saya proses Bu, dulu kan suka tank topan ya Bu di rumah, kan sumuk gitu. Tapi ternyata kalau saya punya anak cowok misalkan, nah itu nggak boleh lihat yang juga berlebihan. Ya, banyak kasus ya ayah memperkosa anaknya ya, kemudian berhubungan seksual dan sebagainya ya, karena awalnya adalah auratnya yang tidak terjaga. Maka di dalam rumah batasannya adalah pakaian rumah, kalau keluar rumah maka harus ditambah dengan jilbab dan khimar, namun pakaian rumahnya juga dipakai gitu. Nah jadi sebetulnya batasannya itu. Ada batasan aurat, ada batasan kehidupan umum dan kehidupan khusus. Pakaian di rumah dengan pakaian di luar rumah, Islam mengatur secara detail, Masya Allah. Ya, maka kalau misalnya nih ada janda bawa anak, duda bawa anak, mereka menikah satu rumah. Nah ini kan anak-anaknya bukan mahram, bagaimana mereka harus menutup aurat? Ya harus menutup aurat sempurna. Karena sesama anaknya bukan mahram, anak dengan si anak ya, misalnya si janda bawa anak perempuan satu, kemudian si duda bawa anak tiga, ada cowoknya. Nah ini kan anaknya bukan mahram, maka di dalam rumah harus memakai jilbab, Masya Allah. Begitulah, karena mereka bukan mahram, artinya bisa dinikahi gitu. Ya begitulah, jadi kalau kita mau taat, insya Allah hidup menjadi tentram, menjadi teratur. Kalaupun sekarang belum bisa gitu ya, Mbak Ica gimana kalau belum bisa? Belajar, ya belajar baca lagi, apa yang dibilang Mbak Ica ya. Nah semangat, jadi dulu saya juga berproses Bu, dulu celana ya kan Bu, sukanya di rumah tank top. Lama-lama belajar ya Allah, kepingin jadi perempuan yang solihah dong gitu ya. Kalau solihah itu ya taat kepada Allah. Karena kalau perempuan solihah itu pasti diberikan kehidupan yang baik kata Allah. Maka
pertanyaannya Mbak Juni tadi ya, batasan menutup aurat dan juga dalil-dalil ya, landasan ya. Di bagian mana kita bisa mendapatkan aturan menutup aurat itu di surat Al-Ahzab ayat 59 dan surat An-Nur ayat 31. Ya, jadi aurat itu adalah selain wajah dan telapak tangan ya. Ada juga pendapat memakai niqab boleh gitu. Begitu Kak Najwa, terima kasih. Semoga menjawab ya Kak Juni. Amin, amin, amin. Bisa ditanya tanya-tanya lagi nanti ada next session ya, atau hari Ahad depan datang lagi ya. Insya Allah ini bikin kita nggak kapok ya, semakin seru, semakin asik kita membahas tentang kebenaran Al-Quran ya, bahwa ternyata semalam itu ketika aku baca judulnya Ladies First besok, aku browsing nih Mbak, ternyata para penjajah itu misi awalnya untuk menghancurkan umat Islam itu menjauhkan orang-orang Islam tuh dari Quran. Betul. Gitu. Kalau mereka jauh dari Quran, mereka gampang dimasuki yang lain gitu. Jadi mereka malsuin Al-Quran nggak bisa soalnya. Karena ketahuan. Betul. Allah itu menjaga di surat Al-Hijr ayat 9. Sesungguhnya kami yang menurunkan Al-Quran dan sesungguhnya kami benar-benar memeliharanya, kata Allah. Jadi Al-Quran tuh nggak bisa dipalsuin. Kalau kita jauh dari Al-Quran, makin senang tuh keplok-keplok. Iya, gitu keplok-keplok, kan ya, betul. Keplok-keplok bahasa. Dengan berakhirnya pertanyaan dari Kak Zuni tadi, maka berakhir pula kajian pada sore hari ini. Sebelum kita tutup mungkin ada closing statement dari Mbak Ica. Saya persilahkan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Kak Najwa. Hadirin yang dirahmati Allah, jamaah Ladies First yang insya Allah senantiasa mendapatkan berkah berlimpah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Quran adalah firman Allah yang sempurna. Ya, tidak perlu lagi dimodifikasi. Tidak perlu lagi ditambah-tambahin. Cukuplah Al-Quran, As-Sunnah, ijma' sahabat sebagai sumber hukum kehidupan kita yang akan membawa kita sukses dunia akhirat. Maka mari kita bumikan Al-Quran, mari kita gunakan Al-Quran sebagai pegangan hidup kita. Mbak Ica mohon dimaafkan atas segala kekurangan. Sekali lagi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebentar lagi azan ya, sebentar lagi azan maghrib. Kalau yang belum punya wudhu bisa mengambil wudhu di sebelah apa nih? Barat, sana apa sih? Utara, ya sorry. Suka nggak dong? Utara, sebelah utara masjid ini ada tempat wudhu. Kita sholat berjamaah. Setelah sholat berjamaah, kita sholat sunnah, zikir, kemudian kita bisa makan bersama. Ya, terima kasih kepada seluruh jamaah yang sudah hadir, yang di studio, yang di masjid, dan yang di online, di Instagram. Semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini bisa bermanfaat. Terus pantengin terus ya Instagramnya. Udah follow? Tadi yang follow dapat ini ya, dapat door prize ya.